yang gue rasakan ya, presiden mendengar suara rakyat karena suka tidak suka, mau tidak mau, itu yang ramai diperbincangkan di permukaan dan dasar permukaan. Jadi ya gue sih ngeliatnya itu. Jadi kan sempat bahkan ya keinginan atau apa namanya, yang kemarin 17 plus 8 tuntutan rakyat ya. Itu kan juga dibaca. Ya, betul. Jadi ya mudah-mudahan kepemimpinan Pak Prabowo ini semakin sering lah mendengarkan langsung suara rakyat, karena itu yang paling real. Kalau rakyat yang bener ya, itu kan yang suara hatinya dia nih yang harus didengar. Mungkin dengan reshuffle beberapa menteri, kan salah satunya ada Menpora juga ya Bang ya. Terus diisukan bahwasannya ada Raffi Ahmad juga yang akan naik, terus ada Taufik Hidayat juga akan naik, dan juga ada Putri Komarudin. Nah, tanggapan dari Abang sendiri terhadap 3 orang tersebut bagaimana Bang? Iya, sebenarnya gue nggak tahu ya, cuma gini, pemimpin yang punya kredibilitas itu penting, dengan segala macam prestasi dan karakter itu penting. Tapi lagi-lagi kita tidak bisa menggantungkan harapan dan keinginan kita dengan satu orang aja. Sebenarnya kan bicara kementerian, bicara instansi dan lain sebagainya, itu kan memang butuh, ibaratnya dari akar sampai ranting itu memang harus kejaga dengan baik. Jadi gue nggak punya ekspektasi apa-apa gitu dengan siapapun yang diganti. Tapi kalau bicara the whole systemnya tidak dibenahi dan bahkan tidak ada kesadaran dari akar dan sampai ranting, nggak ada kesadaran nih, maka nggak akan terjadi perubahan apapun gitu. Bahkan Superman pun atau Iron Man pun nggak bakal bisa merubah sendirian. Jadi kalau dari gue sih, come on, udahlah, kita sama-sama sadar kita dianugerahi punya tanah yang kaya dengan segala sumber daya alamnya, kita punya budaya yang luar biasa. Ayo dong sadar gitu, kita harus sama-sama menyayangi sesama, merawat untuk besar bersama. Oke. Bang, di antara ketiga nama tersebut ada Taufik Hidayat, Raffi Ahmad, Putri Komarudin. Kalau seandainya yang cocok, pendapat Abang sendiri bagaimana? Kalau bicara ke Menpora, kalau cocok ya gue akan prefer ke Taufik Hidayat, karena based on dia sebagai mantan atlet dunia, bukan atlet nasional ya, dan dia kan pelaku langsung. Terlepas dari gue kenal apa nggak kenal ya, gue kan kenal baik sama Taufik Hidayat, gue kenal baik juga sama Raffi gitu kan. Kalau sama Putri Komarudin gue nggak tahu gitu. Tapi kalau terus bicaranya ini Menteri Pemuda dan Olahraga, ya gue sih prefer ke Hidayat, karena ya dia sebagai atlet dunia berprestasi, dia tahu rasanya jadi atlet. Dari experience itu kan harusnya dia tidak mengkhianati temannya sendiri atau juniornya sendiri kalau dia memimpin ya gitu. Atau misalnya gini, ada menteri musik atau gini, menteri fotainment misalnya, gua akan pilih Raffi. Misalnya Taufik Hidayat, Raffi atau sama-sama orang, gua akan pilih Raffi karena based on profesinya dia gitu. Itu akan lebih tajam sih sebenarnya gitu. Walaupun kita balik lagi ya, kita nggak bisa gantungin tanggung jawab itu sama satu orang gitu. Oke. Berarti kalau misalnya dilihat dari background maupun basic dari seorang Taufik Hidayat emang lebih cocok di antara ketiga orang tadi ya. Kalau ya. catatannya kan itu kan, kalau seandainya ini bicaranya Menteri Pemuda dan Olahraga dari ketiga calon, based on itu aja sebenarnya. Kan gini, kalau sebagai atlet yang ngerasain, misalnya gue atlet nih, gue ngerasain langsung bagaimana gue berjuang, manajemennya dan sebagainya. Terus kan gue
gue kan bisa dapat pengalaman, gue bisa dapat ilmu, gue bisa dapat ya experience itu gitu. Oh kurangnya sebenarnya di sini ya, gue nggak suka ini, kurangnya di sini harus dibenahi. Ya, di part mana yang harus diberesin ya, di part ini. Ya itu akan lebih make sense sih. Walaupun gini, siapapun bisa menjadi, kalau bicara bisa ya bisa, karena kan gini dia kan nggak sendirian gitu, ada staf ahlinya, ada staf susnya dan lain sebagainya gitu. Ya cuma kalau melihat dari rekam jejaknya, ya gue sih tetap pilihan yang sama. Tapi kalau seandainya pada akhirnya yang terpilih adalah Raffi Ahmad, otomatis kan ibaratnya secara garis besar background untuk dalam dunia olahraga masih kurang. Ya. Harapan dari abang maupun pesan untuk Raffi Ahmad next mau jika terpilih nanti. Bro Raffi sih orangnya kan sangat cepat beradaptasi ya. Terus dia kalau bicara masuknya ke pemuda masuk banget, karena emang dia merawat energi anak muda kan, dia merawat itu. Terus jadi bicaranya kan tinggal sama, termasuk juga Taufik Hidayat yang backgroundnya, atau Raffi juga backgroundnya bukan orang pemerintahan gitu. Tapi kalau bicara Raffi misalnya, ternyata memang dia sepertinya energi pemuda dan energi atlet-atlet muda ini harusnya sih bisa kebakar ya, bisa ya dengan lo tau lah gimana energinya Raffi kan. Okay. Terus dia juga udah beberapa tahun terakhir ini kan aktif di apa namanya event-event olahraga loh, Pokari, terus kemarin bikin tenis, ya itu lah apa program media kan. Itu kan sebenarnya kesadaran dia, terus passionnya dia terhadap dunia olahraga. Tapi bang, kalau seandainya kita bukan berbicara soal Raffi, tapi kalau seandainya kita berbicara entertainment di bidang artis, siapa yang paling cocok? Ya mungkin yang sekelihat abang aja. Kalau selebriti ya? Iya. Kalau musisi sih Sandy Canister. Oke, kenapa? Karena gue atlet gagal. Gue dulu cita-citanya jadi petenis masih kecil. Jadi petenis, habis itu jadi pebasket. Ya, tapi anyway ya karena memang hidup gue cuma olahraga dan musik dari dulu, dan gue punya analogi gitu. Bangsa itu terlihat dan akan besar apabila musik dan olahraganya besar. Oke. Boleh dibuktikan. Negara-negara yang maju, negara besar, Amerika Serikat, musiknya, olahraganya juara Olimpiade kemarin gitu. Nah, sekarang China, musiknya, olahraganya.